Kapolda dan Kajati Aceh boleh saja berganti, tapi kasus dugaan korupsi satu ini masih tetap saja menjadi misteri. Ya, kasus dugaan korupsi bantuan dana beasiswa pemerintah Aceh tahun 2017 lalu. Bayangkan saja, padahal publik terus menunggu adanya kepastian hukum tersebut, sehingga tidak menyandra banyak pihak, termasuk harapan dan opini publik yang kadung berharap banyak kepada penyidik Polda dan Kajati Aceh. Namun harapan itu Sabtu 22 Juli 2023 lalu kembali buyar. Ini sejalan dengan pengakuan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bakhtiar bahwa kasus tersebut belum dapat dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi karena unsur materialnya belum terpenuhi atau kelihatan. Khususnya sosok aktor intelektual yang menggagas program beasiswa bermasalah ini. Itu disampaikan Bambang kepada wartawan usai menggelar temu pers di gedung Kajati Aceh, Lamcot, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Bambang, Kajati Aceh belum menemukan unsur pidana pada kasus beasiswa. Karenanya, jaksa meminta penyidik Polda Aceh untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi tahun 2017 ini. Itu sebabnya, jelas Bambang, Kejati Aceh belum menemukan adanya aktor utama yang terlibat dalam kasus ini, meskipun sudah ada tersangka yang ditetapkan polisi. Seperti diketahui, kasus korupsi bantuan pendidikan atau beasiswa pada BPSDM Aceh itu ditengarai melibatkan sejumlah anggota DPR Aceh periode 2014-2019. Saat ini mereka ada yang terpilih kembali atau periode 2019 hingga 2024. Tapi ada juga tak terpilih kembali, sehingga mungkin saja sedang gelisah di luar gedung Dewan karena menunggu kelanjutan kasus tersebut. Sementara itu pada 1 Maret 2022, penyidik Polda Aceh sudah menetapkan 7 tersangka, yaitu pejabat atau mantan pejabat BPSDM Aceh serta koordinator lapangan atau Korlap sebagai penyalur bantuan pendidikan tersebut. Ketujuh tersangka dalam kasus ini adalah berinisial SYR selaku pengguna anggaran, FZ dan RSL selaku kuasa pengguna anggaran, FY sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta SM, RDJ, dan RK masing-masing sebagai Korlap. Sedangkan beberapa anggota DPRA yang ditengarai terlibat dalam kasus basah itu hingga kini masih berstatus sebagai saksi. Inilah yang jadi soal, sebab publik, Inspektorat Aceh, sebagian jurnalis, aktivis anti korupsi, bahkan Kejati Aceh juga benar-benar tahu bahwa ada aktor intelektual dalam kasus ini, termasuk beberapa anggota DPR Aceh periode 2014-2019. Pertanyaan kemudian adalah kenapa status mereka tetap bertahan sebagai saksi sejak 2017 silam. Jawaban dari teka-teki ini tentu saja ada di tangan penyidik Polda Aceh. Karena itu seharusnya mereka berani mencari bukti tambahan dan mengungkap secara transparan siapa sebenarnya aktor intelektual, bukan sekedar tersangka biasa. Karena itu pula sebatas ini publik masih bisa mengerti tentang sikap Kejati Aceh yang menganggap berkas perkara ini belum lengkap karena di antara para tersangka belum ada aktor intelektualnya. Padahal dengan bertanya kepada Korlap saja tentu akan terungkap dengan terang menerang siapa yang menyuruh mereka menghubungi para calon sarjana, magister, dan calon doktor untuk dijanjikan dapat bantuan pendidikan dalam menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi. Lantas setelah bantuan itu cair, uangnya ditarik dari rekening melalui ATM yang passwordnya masih password awal dari bank. Penarikan sepihak yang mirip cashback itu kisarannya antara 50 hingga 70% dari penerima bantuan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menarik dana tadi? Ya tentu saja para Korlap. Tapi patut diduga aktivitas itu
bukan berdiri sendiri, alias ada perintah dari para terduga yang kini berstatus saksi tadi. Antara saksi dengan korlap, ada yang hubungannya antara abang dengan adik ipar, hubungannya sedarah antara teman atau orang kepercayaan. Para korlap inilah sebenarnya menjadi pintu masuk utama bagi penyidik untuk menemukan siapa aktor intelektual dalam kasus ini. Dan sudah menjadi rahasia umum, kalau tak mau disebut 4 atau 5, minimal 1 nama saja sebagai pintu masuk atau entry point untuk mengungkap kasus ini secara terang-menerang. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan mandat dan pendapat bahwa kasus ini sudah terpenuhi unsur pidananya. Tapi lagi-lagi pertanyaan kemudian, Kajati dan Kapolda Aceh boleh saja terus berganti atau bahkan pensiun. Tapi penyelidikan kasus ini belum juga bertepi. Padahal data awal di tangan Inspektorat Aceh sudah jelas menyebut ada anggota DPRA yang paling besar mengalokasikan dana pokirnya di bidang bantuan pendidikan. Dan siapa pula yang kemudian menarik dana cashback dengan angka yang sangat besar pula. Nah, itulah aktor intelektualnya. Dan tinggal mencantumkan saja nama tadi dalam berkas perkara untuk mempermudah kerja kejaksaan. Mereka pun tahu persis bahwa berkas dakwaan harus didukung bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Kuncinya saat ini tentu saja ada di Polda Aceh. Maka tak ada alasan pembenaran jika pemberkasan atau P21 kasus ini terus ditunda-tunda sehingga menimbulkan praduga jika ada pihak yang bermain dalam kamar gelap yang sesungguhnya terang. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh menyebut ada aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 yang belum terungkap. Akibatnya perkara tersebut hingga kini tidak bisa disidangkan. Karena itu, saat berkas dikirim penyidik kepolisian, pihak kejaksaan meneliti lebih dulu kelengkapan formil dan materialnya. Ternyata dari materialnya belum kelihatan mana aktor intelektual dan yang menggagas. Begitu kata Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Bambang Bakhtiar usai menggelar konferensi pers di Kejati Aceh Sabtu 22 Juli lalu di Banda Aceh. Karena itu kata Bambang, pihaknya belum bisa melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan negeri atau tindak pidana korupsi sebelum unsur formal dan materialnya lengkap. Kondisi inilah yang kemudian diakui Bambang yang menjadi bahan diskusi pihaknya untuk melengkapi unsur formil dan material. Jika sudah terpenuhi, maka akan digulir ke pengadilan. Menurut Bambang, kasus tersebut masih ditangani penyidik Polda Aceh, sementara yang menjadi tersangka bukan dari aktor utama, melainkan koordinator lapangan dan tataran pelaksana. Saat ini menjadi tersangka adalah bawahannya, sementara atasannya belum. Padahal kita sudah berpendapat ini ada aktor utama dan harus ditemukan, tegas Bambang. Sebatas itu tentu tak ada yang salah dari pernyataan Bambang. Hanya saja publik mungkin bertanya-tanya, mengapa untuk kasus ini penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh begitu ngotot untuk mengejar sosok aktor utama atau intelektualnya, sementara pada beberapa kasus lain justru terkesan abai. Ambil contoh kasus korupsi jembatan Kuala Giging, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi tahun 2018 lalu. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh ketika itu Muhammad Yusuf dalam temu pers menyampaikan kronologis bahwa pembangunan jembatan itu dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, pekerjaan ambutmen pada tahun 2017. Pekerjaan tahap 2, pemasangan rangka baja pada tahun 2018, dan terakhir tahap 3, pekerjaan pengecoran lantai dan pengaspalan pada tahun 2019. Dari 3 tahap itu, Kajati hanya menyorot pekerjaan tahap 2 yang dilakukan Dinas PUPR Aceh dengan sumber dana otsus kabupaten kota senilai 2,1 miliar. Proyek itu dikerjakan CP Pilar Jaya dengan nilai kontrak 1,8 miliar. Ironisnya, jaksa penuntut umum hanya menyeret 5 terdakwa, masing-masing Insinyur Fajri MT selaku pengguna anggaran
Dinas PUPR Aceh, Insinyur Joneri, Kuasa Pengguna Anggaran, Kurniawan ST, PPTK, Ramli Mahmud, Konsultan Pengawas, serta Saifuddin SE, Rekanan Pengerjaan Pembangunan Jembatan Gigi. Sementara aktor intelektual atau yang membubuhkan tanda tangan sehingga terjadinya pencairan anggaran justru tak tersentuh oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. Ada apa ini? Begitu juga sebaliknya dengan penyidik Polda Aceh. Dari berbagai kasus, insan Bayangkara itu rasanya tak pernah absen untuk menyeret otak atau aktor utama dari berbagai pelaku tindak pidana, tak terkecuali kasus dugaan korupsi. Tapi mengapa untuk kasus beasiswa pemerintah Aceh ini terkesan ada yang disembunyikan, jika tak elok disebut diamankan? Benarkah semua itu ada udang di balik batu? Hanya waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.